Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati beliau Ibu Hajjah Wahyuni SHM Hum selaku Direktur Politeknik Bina Trada Semarang beserta jajaran direksi, kemudian para ketua program studi, kemudian para dosen dan juga para tenaga kependidikan yang kami muliakan. Tidak lupa anak-anakku, mahasiswa Politeknik Bina Trada Semarang yang selalu ada di dalam sanubari kami, yang senantiasa nama kalian kami munajatkan, kami mintakan kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga cerah masa depan kalian, menggapai cita-cita kalian, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan teman-teman dari grup Padang Pasir. Ini Padang Rumput atau Padang Pasir? Padang Pasir Nurul Mustafa, yang sebagai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas, Nurul Mustafa artinya apa? Ojo-ojo rak ngerti artine jenenge. Nurul Mustafa, cahaya pilihan. Nurul Mustafa dari kata nurun dan al-Mustafa yang artinya cahaya pilihan. Al-Mustafa bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna Mustafa di sini dikembalikan rujuk ila Rasulillah, kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kalian tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta kalian diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu, alah baleni. Ibu, Bapak, Mas, Mbak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan kenikmatan yang masih diberikan kepada kita di tengah-tengah masih kita sibuknya dengan duniawi kita, di tengah sibuknya kita dengan kemaksiatan dan cinta kita kepada dunia. Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar. Salah satunya sore hari ini, di antara miliaran manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disibukkan diri kita di dalam bermunajat, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka tiada kata terindah yang kita haturkan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum. Masya Allah. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah artike iso 10.000.
Saya maju, monggo. Mai Bu Rina siapkan 10.000 Bu. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur pasti aku tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Berbeda cerita. Kalau kita mengkufuri nikmat yang telah Allah gariskan kepada kita, maka kepedihan, maka wala in kafar inna, maka azabnya Allah sangat pedih. Maka mari kita introspeksi diri kita, wahai ikhwan fillah rahimakumullah. Jika kehidupan kita rasakan sebagai neraka, jika kita rasakan hari-hari yang kita jalani sebagai sebuah hal yang tidak menyenangkan, bisa jadi kita sedang berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah mensyukuri apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hidup kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jangan heran ya, banyak di antara kita pekerjaannya mungkin mentereng, mobilnya lebih dari satu, uangnya miliaran bahkan triliunan rupiah, tetapi ya hatinya merasa tidak tenang, tidak pernah dihinggapi kebahagiaan. Karena apa? Mungkin dia berada dalam azab Allah Subhanahu wa taala sebagai imbas dia kufur terhadap apa yang telah Allah gariskan untuknya. Contoh Vanhas, Novan dan mahasiswa lainnya. Mungkin kalian akan sedikit menyayangkan kenapa Allah tuliskan takdirku untuk berlabuh di Politeknik Bina Tadada Semarang. Mungkin, tapi ingat esok hari engkau akan bersyukur, oh inilah jawaban dari apa yang aku dulu sesalkan. Mungkin ada di antara kita merasa menyesal menjadi bagian dari Politeknik Bina Tadada Semarang. Maka sesal-sesal itu, ya, ketidakpuasan itu menjadikan hidupmu semakin tidak barokah. Diisi dengan masalah dan masalah. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu, ya, yang menjadikan hidup ini tidak nikmat karena kita sering melihat kenikmatan orang lain. Betul apa betul? Kok malah turu loh? Malah betul apa betul? Kita terlalu melihat kenikmatan orang lain tanpa peduli apa ujian yang Allah berikan kepada mereka. Kita silau melihat orang lain menggunakan mobil mewahnya, tapi kita tidak peduli apa ujian yang telah menimpa dirinya. Betul apa betul? Maka dari itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, apapun keadaan kita, dimanapun Allah tempatkan dan amanahkan kita, mari kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk tutuk Kang. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. As-salati wa salami li rasulillah. As-salati wa salami li rasulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka hari ini kita mengintrospeksi diri kita. Mungkin kita selalu berada di dalam kekufuran, ketidakpuasan dengan cerita yang Allah rangkaikan untuk kita. Maka ayo sore ini kita berbahagia keluar dari ruangan ini dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beruntaikan salam. Degan ana mboten? Ora umum nggih. Extra jos nggih. Sholawat beruntaikan salam. Semoga Allah limpahkan kepada manusia termulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaatnya, yang kita rindukan perjumpaannya, terlebih syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Semoga kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai, mahasiswa kita, orang tua kita, semuanya mendapatkan bagian daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah.
Pada sore hari ini Politeknik Bina Tada Semarang mengadakan Polbitrada bersolawat, sebuah acara yang jika kita telisik semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang saya bacakan di muqaddimah tadi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ngantuk bu? Mboten. Pengen nangis? Mboten. Pengen sare? Napa sotone pun telas? Alhamdulillah. Bayaran? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu, bapak, dari ayat ini Allah menginformasikan kepada kita, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk bersyahadat. Apakah Allah bersyahadat? Tidak sekalipun. Allah memerintahkan manusia untuk sholat. Apakah Allah melaksanakan sholat? Tidak sekalipun. Allah memerintahkan zakat. Apakah Allah melaksanakan zakat? Tidak. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tapi Allah memerintahkan bersolawat kepada Rasulullah. Beliau pertama kali melaksanakan. Beliau memerintahkan dan beliau mencontohkan. Berdasarkan ayat tersebut, Allah dan para malaikat Allah yusalluna, pakai jamak taksir, yusalluna, yusalluna itu jamak mudzakkar salim, yusalluna, ya, Allah dan para malaikatnya, ya, bersolawat. Maka jika ada yang bilang solawat ini mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Yang menjadikan koreksi bagi kita adalah kegiatan yang dikemas di dalamnya. Kita sering lihat solawat di media sosial, bahkan di tempat-tempat kita tinggal. Mereka bersolawat dengan melaksanakan dengan jauh daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngakunya cinta kepada Rasulullah, mengakunya ingin dekat dengan Rasulullah, tapi pelaksanaannya jauh daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, laki-laki perempuan satu majelis, pangku-pangkunan, Mas Teo, ya, dan sebagainya, maksiat, gibah dan lain sebagainya, joget, astagfirullahaladzim, ya, dan lain sebagainya. Solawatnya benar, solawatnya mengandung pahala, solawatnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi maksiatnya juga diperhitungkan dong. Maka dari itu banyak orang yang setiap malam bersolawat kepada Rasulullah sampai tangannya merah, sampai bibirnya pecah, tapi hajatnya tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Koreksi, bisa jadi Anda bersolat hanya di dalam lisanmu, tapi tidak masuk di dalam hatimu. Bisa jadi kita bersolawat, tapi kita jauh daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku cinta, tapi berdusta. Iya Pak, iya. Na'udhu billah, summa na'udhu billah. Maka dari hari ini kita berikhtiar, kita bedakan mana laki-laki, mana perempuan. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, sore hari ini kami bermunajat kepadamu dengan bersolawat kepada Rasul utusanmu. Kami meminta kepadamu, ya Allah, kabulkan hajat kami. Kami tunjukkan kepada Allah, kita tunjukkan kepada Allah, kami berikhtiar memisahkan laki-laki dan perempuan agar tidak ada kemaksiatan di dalamnya, sehingga kita mendapatkan pandangan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena ini waktu sudah ini lomba Bildajil ya. Peserta selanjutnya nanti silahkan ya. Ini Pak Bu Wahyu nih ngatas jam pinten? Monggo. 2 SKS ora umum nggih. Napa diumumke? Shallallahu Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah, hafizakumullah. Kita alhamdulillah hari ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di salah satu dari 4 bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada 4 bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 3 berturut-turut, yang 1 sendirian. Yuk, yang bisa 5.000 Pak Mus disiapkan uangnya. Silakan. 3 bulan yang mulia apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian diselingi beberapa bulan Rajab. Nah, kita ada di bulan Muharram, ikhwan rahimakumullah. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melewati, kita telah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini bulan penuh dengan sejarah para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlebih lebih tepatnya tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Asyura itu bahasa Arab dari kata asyirun atau asyratun atau asyarun, artinya 10. Jadi tanggal 10 Muharram bahasa Arabnya Asyura. Nah, tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu, Bapak Ibu rahimakumullah, mahasiswa yang kami cintai, ada kejadian-kejadian besar yang menimpa para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Tahu Nabi Adam? Mahasiswaku tahu Nabi Adam? Yaitu adalah nabi yang pertama. Yang pertama, istrinya namanya Hawang. Istrinya namanya Ibu Hawang atau Siti Hawa. Siti itu dari kata bahasa Arab Sayyidati, ya, junjungan kami. Sayyidati Hawa, ya, Siti Hawa atau Ibunda Hawa. Itu ibu kita semua itu, ya. Dulu ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Adam sudah dipesan oleh Allah, wahai Adam, tempat tinggalmu di surga, tapi aku punya 1 peraturan, jangan kau mendekati 1 buah itu dan jangan sampai kau memakannya, yaitu buah sebuah tangan loh, buah huldi. Nah, ini perempuan tuh dimanapun godaannya luar biasa. Nah, dengan itunya, dengan suaranya, dengan gemoynya, dengan apa yang dia miliki, mampu meluluh lantahkan hati laki-laki. Betul apa betul? Nabi Adam, nabi kelasnya nabi saja, okay? Kelasnya nabi saja itu, ya, kelasnya Bu bayine diisi-isi baca istighfar. Astagfirullah aja koyo kuwi ngono medene wong nggih. Sing hamil-hamil Bu baca istighfar nggih, baca istighfar. Ben mboten kados kula nggih. Naudzubillah summa naudzubillah nggih. Masyaallah. Shallallahu Nabi Muhammad. Nabi Adam seorang nabi, rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala saja, ya, kalah dengan rayuan istrinya, apalagi Teo. Tambah tergoda, ya. Belum menikah saja sudah tidak kuat, apalagi sudah menikah. Nah, ya. Itu memang perempuan kodratnya itu mampu menjadikan laki-laki terperdaya, hilang akal sehatnya. Oh, wanita. Ya, itulah. Nabi Adam seperti itu. Maka Nabi Adam pun, wahai sayang, boleh makan sedikit saja buahnya. Ya sudah. Tidak apa-apa buat kamu, apa sih yang enggak? Loh, dimakan oleh Siti Hawa. Maka Allah marah kepada Nabi Adam. Wahai Adam dan Hawa, engkau telah melarang apa yang telah aku sampaikan, maka aku hukum engkau untuk turun ke bumi. Dan setelah sekian puluh tahun mereka dipisahkan, ya, maka di tanggal 10 Muharram di Bukit Zuhdi mereka bertemu. Artinya tobat mereka diterima oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihissalam, tahu Nabi Nuh betul? Tahu? Nabi Nuh itu, okay, nabi yang membuat perahu yang besar sekali, ya. Kemudian singkat cerita umatnya tidak nurut sama Nabi Nuh, diajak menyembah Allah tidak mau, maka dikirimkan banjir bandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Nuh pada tanggal 10 Muharram berlabuh. Jadi setelah sekian lama bumi ini digenangi oleh air bah, maka tanggal 10 Muharram Nabi Nuh berlabuh dengan selamat bersama umatnya. Dan banyak kisah yang lainnya yang jika kita urai terlalu banyak pada sore hari ini. Artinya apa? Intinya apa?
Nabi saja di bulan Muharram untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan, untuk mendapatkan keselamatan, untuk diterima tobatnya saja berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Ya, apalagi kita baru 8 tahun berdiri, ya, merasa gagal dengan apa yang kita usahakan. Tidak ada kegagalan, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap peluh yang kita keluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuwi apa senek sak mledure. Ora umum nggih. Kerdus tok niku kode Bu, pengen tambah snack. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu melalui Polbitra ada bersolawat ini. Ayo, apapun ujian kita terima. Apapun kondisi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi diberikan ujian sedikit. Itu sudah pantas dan kemenangan itu pasti akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, terakhir sebagai penutup daripada tausiah saya. Ini muslim semua, ada yang tidak muslim? Lah kok tuding-tudingan orang umum. Kipli muslim? Muslimah pindah. Muslimah sebelah sini, itu muslim ya. Semuanya muslim. Sudah sepatutnya dan seharusnya kita itu mengopeni. Mengopeni ki apa? Mengopeni ya. Merawat. Mengopeni lagi. Merawat, menjaga tradisi Islam. Contohnya apa? Dengan penanggalan dan bulan-bulan Islam harus kita hafal. Oke, bulan-bulan Masehi hafal nggih? Yuk cek Mas Teo. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, gelung. Itu hafal. Oke, Jawa. Yang Bu Desti tidak usah jawab nggih, karena luar Jawa nggih. Bu Lutfi tidak usah. Ya sing Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rajab, Ruah, Poso, Bodo, Apit. Iso ngowoh tok lho wong Jawa ora hafal. Apit besar. Ya iki Jawa, saiki Arab. Ngaku Islam. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nadane sing salah, ora usah nggo nada. Muharram, terus Sofar, terus Rabiul Awal. Ya mulut mboten mulut ya. Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, terus Jumadi apa Darmaji? Oh, Jumadi lek Darmaji ki dahar 5 ngakune siji. Bahaya kowe. Endi mau teko apa mau? Baleni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus meneng kabeh. Rajab, terus iso Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah sik Bos, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Apal? Tak kasih resep seperti Mbak Hilya tadi siang ketika dia menjawab dengan singkatan-singkatan lebih mudah dicerna dan mudah diingat. Nah, ini tak kasih resep ini kalau enggak boleh enggak tak kasih tahu. Ini rahasia atau rahasia umum ya. Ini bagaimana menghafalkan bulan-bulan Komariah, bulan-bulan Islam dengan mudah. Nggih. Makanya diduduki ya Kang, nggih. Tapi aku tak ngomong sik lagi kok duduki, nggih. Musa rara jum rosa dul Musa rara jum rosa dul iki nadane rada dhuwur Dewangi. Musa ayo Dewangi kok mantuk-mantuk tok lho. Musa rara dul ala rosa dul musarara jum rosa
rosa dul. Mesti sudah mudeng. Tak ceritani saya, aja diduduk saya ya. Musororo, Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Musororo, Jum yang pertama, Jumadil Awal, Jum yang kedua, Jumadil Akhir, Musoro, Jum, Rosa, Rojab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Jum, Rosa, Dul. Nah, Dul yang pertama, Dul Qodah, Dul yang kedua, Dul Hijjah. Saya sapa ya, dicek. Muso, Roro, oke, tarik mang, Rosya. Oke, sekali lagi cek dong. Kok Roro, Dul, Jum saya, ulangi. Roro, oke, Rosya. Dul. Allah Karim. Pertama Jum, kedua Dul. Ojo kabeh Dul terus Mas Teo, bahaya urung wayahe ya. Musororo, Jum, Rosa, Dul. Yuk diangkati. Kasih sholli wa salim dah. Tak kasih roh dulu. Semuanya nggih. Langsung ditutup boleh. Musororo, Jum, Rosa, Dul. Musororo, Jum, Rosa, Dul. Musororo, Jum, Rosa, Dul. Musororo, Jum, Rosa, Dul. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya kita berada di penghujung acara. Alhamdulillah. Wis kudu mulai karena keluar insyaallah dapat lagi nggih. Masih ada mboten? Oh sorry, gantok nggih. Nah, di penghujung acara kami ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Di dalam satu redaksi riwayat Imam Baihaqi, "Man shalla alayya salatan", enggak ada wahidatannya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa bersolawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengirimkan solawat 10 kali kepada kita. Apakah solawat Allah akan tertolak? Tidak akan, karena Allah yang bersolawat. Arti solawat itu adalah Allah memberikan rahmat, 10 rahmat kepada kita semua. Maka jangan heran orang yang seharinya disibukkan dengan solawat. Ada yang 1000 kali, ada yang 300 kali, ada yang 2000, ada yang 100.000 kali. Setiap hari dimudahkan hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan solawat kepada Rasulullah. Semoga Allah memandang kita dengan pandangan cinta. Sehingga apa yang menjadi hajat kita, hajat Politeknik Bina Tada Semarang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam mendidik mahasiswa menjadi amanah dari orang tua, maupun kita akan menerima banyak mahasiswa nantinya yang menjadikan bekal kita, menjadikan wasilah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Doa sinten Pak Mus? Betul? Rafli doa? Doa makan. Enggak. Nah, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan barakah lantunan salawat kepada Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa kita. Hajat-hajat kita, hajat pribadi maupun hajat lembaga yang kita cintai ini. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiniyah bikulli niyatin salihah wa ala ma nawaw salafus salihun ala hadiniyah binati salihah al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah salatana ya Allah bi barakati hadzal salawat fi hadzal yawm ikdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ikdi hawaijana khusus hajat Politeknik Binatada Semarang dan khususnya hajat seluruh sivitas akademika dan orang-orang yang hadir, orang yang kami cintai ya Allah. Ikdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya arhamar rahimin, jangan kecewakan kami ya Allah. Ya arhamar rahimin, jangan kecewakan kami ya Allah. Ya arhamar rahimin, jangan kecewakan kami ya Allah. Dengan cinta kami kepada Rasulmu ya Allah, berikanlah hajat kami ya Allah. Dengan cinta kami dan ikhtiar kami ya Allah, berkumpul sore hari ini bermunajat kepadamu ya Allah. Mudahkanlah hajat kami ya Allah. Penuhilah hajat kami ya Allah. Penuhilah hajat kami ya arhamar rahimin. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Ya arhamar rahimin. Kepada siapa lagi kami meminta ya Allah selain kepadamu ya Allah. Di tengah buruknya akhlak kami, di tengah buruknya ibadah kami ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat ya Allah. Pandang kami dengan pandangan cinta ya Allah, yang itu semua menyirnakan seluruh keburukan dan juga keangkuhan kami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, kabulkanlah pinta kami. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghaffar rabbal alamin, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul bisiril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf, dan juga ini sekaligus saya mewakili ketua Disnatalis yang ke-8 mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, panitia dan siapapun, kepada yayasan, ibu bapak ibu dosen semuanya, sponsor yang mendukung berjalannya kegiatan ini dari awal sampai hari ini yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada panjenengan semua, dan kami atas nama pribadi maupun panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam serentetan kegiatan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari hati dan lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kafahuna qaulakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.